Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, teman-teman semuanya, alhamdulillah atas segala kemudahan dari Allah tabaraka taala kita kembali berjumpa dalam kajian Kitabun Nikah. Sekarang masuk kepada pembahasan nafaqat. Ya, faslun wa nafaqatul amudaini minal ahli wajibatun lil walidaini. Ya. Dua tulang punggung keluarga, al-amudain minal ahli, itu wajib memberikan nafkah kepada lil walidain, kepada kedua orang tua. Kalau orang tuanya sudah tidak mampu mencari nafkah, wal mauludain dan wal mauludina, dan juga kepada anak-anaknya. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan ay al usul wal furu' fahuma amuda an-nasab li'annahuma al-asufih. Itu keturunan asal ke atas. Jadi wajib memberikan nafkah kepada keturunan ke atas, kepada ke atas yaitu bapak, ibu, kakek, nenek kalau mereka tidak mampu lagi, maupun ke furu', ke anak-anak kalau anak-anak belum mampu mencari nafkah. Wajibatun lil walidain. Ya. Baik. Maka wajib kepada kedua orang tua, ayah, ibu, nenek-nenek, kakek, nenek, dan anak-anaknya. Sawa'un kanu min jihatil ab am jihatil fatajibu an-nafaqatu 'alal usul mutlaqan. Ya, baik dari keturunan dari pihak ayah atau pihak ibu, wajib memberi nafkah bersifat mutlak. Wa qadalla 'ala dzalik, yang menunjukkan hal ini adalah di Al-Qur'an firman Allah taala, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah mewasiatkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan ayat yang lain Allah berfirman, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tua kalian, ayah ibu, dengan baik. Wa aqallu darajatil ihsan wal ma'ruf bil walidain ayuqaddima lahumma ma taqumu hayatuhuma illa bihi minal hajati al asasiyah min ta'amin wa syarabin wa kiswatin wa nahwi dzalik. Batas minimal berbuat kebaikan, berbuat ihsan kepada kedua orang tua, dan berbuat ma'ruf, kebaikan kepada kedua orang tua, adalah memberikan kebutuhan pokok yang menopang kelangsungan kehidupan mereka, berupa makanan, minuman, pakaian, dan yang lainnya. Maka orang tua wajib dinafkahi. Terlebih-lebih orang-orang tua kita yang sudah tidak mampu mencari nafkah. Ya. Orang tua kita di kampung, di rumah, yang sudah tidak mampu mencari nafkah, maka siapa lagi? Siapa lagi coba? Ya, maka kita sebagai anak-anaknya. Baik, barakallahu fiik. Wa minas sunnah, dalil dari sunnah yang menegaskan akan hal ini ialah ma rawahu ashabus sunan an Aisyah, yang diriwayatkan oleh penulis kitab-kitab sunan Abu Dawud, An-Nasai, dan yang lainnya dari Aisyah. Aisyah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, inna min atyabi ma akala rajul min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Sesungguhnya termasuk yang terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah hasil dari usahanya sendiri, dan anaknya adalah hasil dari usaha dia.
Jadi kita makan kita yang terbaik adalah hasil usaha kita, bukan meminta-minta pada orang lain. Dan kalau kita makan dari anak kita, itu tidak tergolong minta-minta, karena anak kita adalah hasil usaha kita. Orang tua kita makan dari kita, itu bukan meminta-minta, karena kita adalah hasil dari orang tua. Ya, maka yang masih punya orang tua, jangan posisikan orang tuanya peminta-minta, itu keliru. Ya, itu keliru. Jangan posisikan kedua orang tuanya sebagai peminta-minta. Karena mereka orang yang paling berhak atas diri kita. Ya, mereka adalah orang yang paling berhak dari diri kita. Dan kalau mau memberi ke orang tua, peka. Jangan sampai orang tua minta diberi. Kita jadi udah punya schedule, jadwal kapan memberi kepada orang tua. Kita tahu kebutuhan orang tua habis tanggal berapa. Maka sebelum orang tua meminta, jangan sampai orang tua minta pada kita, langsung beri. Ya, jangan bakhil sama orang tua sendiri. Orang tua sendiri aja bakhil, pelit, gimana nanti sama agama Allah? Lebih pelit lagi. Ya, jangan bakhil. Yang sudah punya istri, jangan sampai gara-gara hanya ingin memenuhi kebutuhan anak istri, orang tua diabaikan. Ya, laki-laki emang begitu. Kalau anak laki-laki punya anak, punya istri, ada orang tua juga. Kalau perempuan mah enak, dia di rumah nggak kerja juga nggak apa-apa, udah dinafkahi oleh suaminya. Dinafkahi oleh suami. Tapi kalau laki-laki pikirannya bercabang, anaknya, istrinya, ada orang tua, orang tuanya. Itu kalau laki-laki memang begitu. Barakallahu fikum. Wa rawa Abu Dawud wa Ibnu Majah min Abdullah bin Amr anna rajulan ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Ya, bahwa ada seorang datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, innali malan wa walidan wa inna walidi yahtaju mali." Qala anta wa maluka liwalidika inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min kasbi auladikum. Ada seorang berkata, wahai Rasulullah, ya, aku punya harta, aku punya anak, tapi orang tuaku juga butuh hartaku, juga minta hartaku, ibuku minta hartaku, orang tuaku juga minta hartaku karena dia butuh. Ya, kemudian kata Nabi SAW, anta wa maluka liwalidika, kamu itu dan hartamu hakikatnya milik orang tua kamu. Inna auladakum min atyabi kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil dari usaha kalian yang paling baik. Maka makanlah dari hasil usaha anak kalian. Nabi perintahkan kepada orang tua, nggak apa-apa, makan dari hasil usaha anaknya. Barakallahu fiik. Maka jangan bakhil terhadap orang tua. Terlebih lagi yang masih punya orang tua ya, itu kesempatan loh, pintu surga. Jangan bakhil. Ya. Orang tua masih minta sesuatu yang normal, yang wajar, yang di batas kemampuan kita, enggak apa-apa. Kecuali mintanya nggak normal. Ya, minta Innova dong. Waduh. Innova aja. Nah, gimana? Yang Ribbon, waduh, Ribbon. Minta iPhone dong. Waduh, nenek-nenek minta iPhone. Kita aja handphonenya biasa, Android. Nah, ini kalau nggak wajar, ya, atau di luar memang tidak di kebutuhan orang tua dan kita juga nggak mampu, maka kita bujuk dikit. Jangan beli itu, yang lain aja. Nah, ya, jangan beli iPhone bu, Xiaomi aja Xiaomi. Nah, gitu. Ya, relevan. Nenek-nenek mau ngapain pakai iPhone? Mau main Instagram, ya? Mau ngapain? Mau TikTok? Udah, pakai Xiaomi aja Xiaomi. Baik. Wal mauludin. Ya. Dan juga wajib menafkahi anak-anak. Ya. Anak-anak wajib dinafkahi. Wa qad dalla ala wujubin nafqati 'alal furu'. Ya, yang menunjukkan wajibnya menafkahi keturunan ke bawah anak-anak ialah firman Allah, fa in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahunna. Ya.
Maka Allah Ta'ala berfirman, kemudian jika mereka menyusui anak-anak kalian, ibu-ibu susuan, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Ini perhatikan ya para bapak ya. Dalam mazhab Syafi'i bahkan ya, kalau antum nikah, kemudian istri antum menyusui anak antum sendiri, anaknya dia juga, terus dia minta bayaran, maka kita bayar. Misalnya antum nikah nih sama perempuan nih, perempuannya bilang, ya bang, anak kita mau susuin nih, saya udah nyusuin sehari nih, udah diperas nih. Ya dia sehari 50.000 ya. Andai ada perempuan yang kayak begitu ya, andai dia boleh melakukannya. Karena kewajiban menafkahi anak adalah kewajiban, bukan kewajiban ibu, kewajiban ayah. Paham sini? Bukan kewajiban ibu, tapi kewajiban ayah. Ya, barakallahu fikum. Jangan salah dipahami nih. Nah, jadi tugas ayah itu memberi nafkah kepada anak dan memberi ASI kepada anak termasuk nafkah. Maka kewajiban ayah. Ya, andai istri nggak mau kecuali dengan bayar, maka kita bayar. Tapi kalau istrinya ya, kalau zaman sekarang tahu dirilah gitu ya. Masa ya kalau zaman sekarang etikanya begitu kan. Tapi andai kan kita nggak bicara etika, kita bicara syariat ini. Hukum. Andai si istri minta bayaran atas ASI yang dia keluarkan untuk bayinya dia sendiri, maka dibayar oleh si bapak, oleh suami. Ya. Yang jomblo-jomblo nih saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu ya. Antum mau nikah? Siap nikah. Udah tahu tugas suami apa? Kasih nafkah dengan segala bentuknya, kasih pakaian, tempat tinggal. Tempat tinggal itu nggak mesti beli, kontrak boleh, ya, nggak ada kewajiban beli, kontrak boleh. Pokoknya yang penting ada tempat tinggal, panas nggak kepanasan, hujan nggak kedinginan, nggak kena kehujanan. Udah itu aja. Nah, tugas istri apa? Tugas istri itu anak perempuan itu. Tugas istri itu cuma melayani suami, taat sama suami. Jaga kehormatan, suami bilang jangan keluar rumah, ya dia siap nggak keluar rumah. Melayani suami, bahkan melayani suami itu tugas utama istri itu melayani suami itu dalam urusan ranjang. Makanya kalau perempuan istri menolak permintaan suaminya untuk berhubungan badan, oh dilaknat sama malaikat hatta yusbih sampai subuh. Karena berat sekali. Karena tugas utama istri itu. Masak, nyuci, ngepel, nyiram tanaman, ngisi gas, ganti galon air. Itu bukan tugas istri. Tugas suami. Emangnya ada dalil si istri wajib masak? Nggak ada. Kan kewajiban suami ngasih nafkah. Nggak ada dalil ngasih nafkahnya itu dalam bentuk beras, dalam bentuk uang belanjaan. Ntar istri kelola sendiri. Nggak ada. Kalau istrinya nggak mau masak, jangan marah. Udahlah, GoFood aja. Kata istrinya, GoFood. Bangkrut ini kata suaminya. Lah, nggak mau tahu. Kamu kan nikah, nekat nikah ya, berarti ya siap. GoFood. GrabFood. Tiap hari beli makan di luar, terus dia nyalain istrinya playing victim. Istri saya ini nggak mau masak. GoFood mulu. Baju maunya di laundry, nyuci. Cuci setrika laundry. Nyapu ngepel, gosok. Mbak ART, pengeluaran saya ART sebulan sekian juta. Laundry sebulan. Makan di luar. Playing victim. Seolah-olah dia terzolimi, istrinya zolim. Enggak salah, kalau bicara hukum enggak seperti itu. Kita di luar bicara etika, kebiasaan adat kita. Kalau bicara hukum syar'i, si istri enggak berdosa sedikit pun. Si istri hanya meminta haknya. Suami ketika menikah ini nafkahi.
makanan harian, ya udah makanannya mana? Gitu. Makanan harian, makanannya mana? Kamu nafkahi saya. Nah, ya udah mana makanannya? Ya. Nah, bahkan ke pasar itu kewajiban suami, kewajiban suami. Berarti ini ya, perhatikan ya, ini jumhur ulama. Ya, di Al-Mawsu' Al-Qawaitiyah disebutkan demikian. Ini jumhur ulama. Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah berpendapat kayak begitu. Bahwa pengurusan rumah itu kewajiban suami, nyapu, ngepel. Waduh, dia tiap hari itu nyapu, ngepel, boro-boro mau main futsal, ya. Mau main futsal, mau ngopi di luar. Ngopi yuk, ngopi ya. Aneh lagi benerin genteng. Bawa yuk, futsalan dok. Aneh lagi nyuci dulu. Gosok, ngangkat jemuran. Bingung temennya. Apa yuk, gak punya istri bang? Ada. Jadi mana? Ya jadi ratu di rumah. Nah. Pasar kita juga. Masak kita juga. Kalau mau irit. Ya. Nah. Berarti sudah tahu ya jasa istri ya. Ketika istri gak nuntut apa-apa. Nafkah juga dia yang ngurus. Antum cuma ngasih duit. Dia yang belanjain, dia yang masakin, dia yang cuciin, dia yang ngepelin rumah antum, nyapuin rumah antum. Gas rumah antum habis dia yang ganti, galon rumah antum habis dia yang ngisi. Genteng bocor aja dia nggak bisa manjat. Semua berarti besar jasa istri ya. Besar jasa istri. Ya. Masih mau kurang ajar sama istri? Hah? Besar jasa istri. Nggak ada dalil bahwasanya istri itu wajib masak, nggak ada. Maka kalau seperti ini jasa istri luar biasa besar kan? Nah, kalau jasa istri besar banyak-banyak bersyukur. Nanti Allah tambah nikmatnya. Ya Bapak ya. Lain syakartum la azidannakum. Nanti nambah lagi itu tugasnya itu. Masya Allah. Ya. Nah ini yang jomblo-jomblo harus diperhatikan ini. Tapi yang buat mbak-mbak putri yang jomblowati jangan kesenangan. Yes. Nah, saya itu ikhwan. Ya. Nggak usah juga bikin syarat nanti kalau ada yang lamar. Ya. Kalau ada yang lamar nanti mbak-mbak ini. Saya mau nikah sama kamu, tapi saya nggak mau nyuci, nggak mau ngepel, nggak mau ini, nggak mau itu. Kebiasaan kita itu, kebiasaan di tempat kita itu, wanita itu ikut mengemban tugas rumah tangga. Bersinergi. Ya, bersinergi. Ini baru dipahamkan kalau suaminya udah ngaji. Kalau calon suaminya bingung lah, kok dia mau nikah syaratnya nggak mau kerja, nggak mau ngapu, nggak mau ngepel, nggak mau nyurus rumah, bahkan bikin syarat. Nanti kalau kita lahiran, anak saya susuin sehari 100.000. Ya nggak ada yang mau sama mbak kayak begitu. Nah, ini siapa nih Ratu Elizabeth aja nggak begini? Ini siapa ini putri apa sih ini keraton mana kayak begini? Ya nggak ada yang mau sama mbak kayak begini. Ya berat, ya berat nggak? Mau nggak Mas ini kalau dulu istri antum begitu? Hah? Mau nggak? Mau nggak? Mau? Enggak lah iya. Tak mau. Ya, saya mau nikah sama antum dengan syarat nanti rumah beres, nyapu, ngepel, nyuci, gosok, setrikaan, jemuran, kamu urusannya. Kalau kamu nggak sanggup, bayar ART, asisten rumah tangga. Makan saya nggak mau masak, mau jadi. Kamu yang masak, kalau kamu capek, grab food, go food. Pokoknya saya terima beres. Mau nggak? Kalau nggak mau nggak jadi nikah. Ya nggak jadi udah. Nggak jadi, ya. Putri keraton aja nggak gini-gini amat. Wah, nah jadi mbak-mbak jangan mempersyaratkan hal tersebut kepada pria-pria yang akan meminang. Berjalan waktu aja, nanti diberi pengertian suaminya, ya, dengan ilmu agama bahwasanya tugas suami berat. Demikian. Maka ketika istri sudah
mengemban tugas tersebut, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berterima kasih sama istri, ngasih apresiasi. Ya, maka dianjurkan melebihkan belanjaan. Apalagi mau bulan Ramadan, Imam Syafi'i itu menganjurkan di bulan Ramadan melebihkan belanjaan, melebihkan nafkah kepada anak istri. Dilebihkan. Ya, dilebihkan. Dikasih THR-nya ke istri. Antum dapat THR dari pabrik, kasih istri juga. Walau cuma sekian persen. Nah, kasih istri. Jangan bakhil, jangan pelit. Ya, jangan pelit. Kerjaannya beli gonta-ganti sepatu futsal, beli pelek motor, beli ini itu. Nah, tiap hari di rumah paket, belanja mulu. Nah, beli kaos, buat bulu tangkis ya, buat main futsal, ganti sepatu futsal, beli dekernya, waduh, beli tasnya tiap hari gitu aja, beli botol minumnya khusus. Nah, ya, istri di rumah dasarnya nggak ganti-ganti, waduh, dasar istri bolong-bolong. Ini ya, taib barakallahu. Jadi yang jomblo-jomblo udah siap tuh nikah kayak gitu. Nggak mau nikah. Terus antum nggak mau jadi apa? Jadi pastor, jadi biksu, nggak mau nikah? Ya mesti nikah. Tapi berarti sudah tahu ya konsekuensinya. Ya, konsekuensinya demikian. Taib barakallahu fikum. Ya, wa qad dalla ala wujubi nafaqati 'ala al-furu', wajib yang menunjukkan wajibnya menafkahi anak ialah wa in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahunna. Kemudian jika mereka menyusui anak-anak kalian, maka berikanlah imbalan atas mereka. Wa wajhul istidlal biha anna ujrata murdi'il waladi wajabat 'alal walidi bisababihi. Bahwa upah memberikan, ya, wajib memberikan upah kepada ibu susuan yang menyusui anak disebabkan susuan yang diberikan pada anaknya, itu wajib bagi ayah, wajib bagi orang tua. Ya, wa hiya nafaqatun 'alaihi ghairu mubasyarah. Ya. Ini memberikan nafkah secara tidak langsung. Wali an tajiba nafaqatuhu wal mubasyarah 'alal asli min babi aula. Ya. Dengan demikian memberikan nafkah secara langsung kepada anak merupakan kewajiban yang paling utama atau prioritas utama. Ya. Nah, ini penting sekali ya. Maka kalau ada orang yang ya menyia-nyiakan anaknya, ya itu zalim sekali itu orang itu. Zalim sekali kalau dia sudah punya anak kemudian dia malah tidak mau ya menafkahi anaknya padahal dia masih mampu mencari nafkah, itu zalim sekali. Ya. Allah berfirman wa 'alal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban bagi ayah menanggung nafkah dan pakaian untuk anak dengan cara yang ma'ruf. Ya, dengan cara yang ma'ruf. Zalim kalau orang tua menyanyiakan anaknya. Ya, itu dosa besar. Dosa besar. Ya. Apalagi kalau hanya meninggalkan anaknya itu bukan menyanyiakan anaknya bukan karena dia tidak mampu. Tapi karena kepincut perempuan lain. Agar dia kabur kawin sama perempuan lain ninggalin anak dan istrinya dia. Itu zalim, itu enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Nah, itu dosa besar. Termasuk dosa besar. Ya. Iya dan billah. Nah, bagi perempuan atau istri
Kalau mendapati suaminya mau menafkahi, tapi suaminya pelit, suaminya kikir, kebutuhan sehari 100, cuman mau ngasih 50. Padahal si suami punya. Maka si istri dalam syariat, kalau memang betul kebutuhannya 100, tidak mengada-ngada, maka si istri boleh mengambil diam-diam dari milik suami dan tidak dosa. Sesuai dengan kadar yang kurang tadi. Ya. Hindun bin Utbah, istri Abu Sufyan, pernah datang menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi baniya. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Dia enggak memberikan nafkah kepadaku yang mencukupiku dan mencukupi anak-anakku. Illa ma akhadtu min malihi bi ghairi ilmi. Kecuali yang saya ambil diam-diam dari dia tanpa sepengetahuan dia. Fahal alayya bidzalika min junahin? Apakah saya dosa akan hal ini? Kata Hindun, kata Nabi, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Muttafaqun alaih. Kata Nabi, ambil aja enggak apa-apa dari harta dia diam-diam tadi secara baik yang mencukupkan dirimu dan anakmu. Udah selesai. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi kalau mendapati suaminya pelit, boleh ngambil diam-diam. Nah, kemudian wa qauluhu ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain liman arada an yutimma rada'ah wa 'alal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, ini ayatnya tadi. Dan kewajiban bagi dan hak bagi anak mendapatkan rezeki nafkah dari orang tua, pakaian dengan cara yang baik. Ya. Ini wastadalla ya wal istidlal bil ayati min wajhain. Dan sisi pendalilan berdasarkan ayat di atas akan wajibnya orang tua menafkahi anak dari dua aspek. Awwaluhuma, yang pertama, annallaha nasabal walad liwalidihi bilamil ikhtisas. Bahwa Allah menghubungkan anak dan orang tuanya dengan huruf lam ikhtisas yang berarti kepemilikan khusus. Ya wa 'alal maulud lahu, dan hak bagi anak-anak dari orang tua. Padahal dzalika ala annal walida huwa sahibul ikhtisas bil walad. Maka ini menunjukkan ya bahwa orang tua, ayah terlebih khusus, dia adalah sang pemilik pengkhususan akan si anak, dia wajib. Wa man kana sahibul ikhtisasin bi syai'in kanat alaihi ma'nunatah wa nafaqatah. Kanat alaihi ma'unatuhu wa nafaqatuhu li'annahu mas'ulun anhu. Ya, maka dialah yang wajib untuk memberi nafkah karena dia akan ditanya akan hal ini. Ya. As-sanihuma anna nafaqatal murdi wajabat 'alal walidi bisababi waladihi. Orang tua wajib memberikan upah kepada ibu susuan yang menyusui anaknya disebabkan susuan yang diberikan kepada anaknya. Lidzalika yadullu 'ala wujubi nafaqatil waladi 'alal walidi min babi aula. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan wajibnya orang tua memberikan nafkah kepada anak lebih-lebih lagi. Nah, barakallahu fik. Ini penting ya. Nabi SAW bersabda ya kepada Hakim bin Muawiyah Qusyari, ya kepada Muawiyah, yang dia mengatakan, ya Rasulullah, ma haqqu zaujihi ahadina alaihi, ya zaujati ahadina alaihi, wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kita? Kata Nabi, antut'am inmaha idza ta'imta wa taqsuha idza tasaita wa la tadrib alwajha wa la tuqabbih. Hak istri atas Anda adalah engkau memberikan dia makan apa yang kau makan, engkau memberikan dia pakaian seperti engkau mengenakan pakaian, jangan kau pukul wajah dia, jangan engkau maki-maki dia. Nah, ya, itu hak istri. Dapat nafkah, pakaian juga plus tempat tinggal. Tidak boleh dipukul di wajah, tidak boleh dimaki-maki.
Tidak boleh dimaki-maki. Berarti cekcok sama istri itu cekcok biasa, ngambek gitu biasa, cemberut, tidak memaki-maki. Marahin atau ngomelin istri boleh nggak? Boleh. Masa suami takut istri sih? Istri dong. Boleh. Ya, masa istri nggak boleh diomelin? Boleh dimarahin kalau memang salah. Namun marahnya itu bukan makian, bukan memaki-maki. Nah, itu nggak boleh. Dosa seorang suami yang memaki-maki istrinya. Kata Nabi, wala tadribul wajah wala tuqabbih, jangan pukul wajah. Nah, kalau mukul istri boleh nggak mukul istri? Boleh. Namun pukulan bukan di wajah. Pukulan yang bukan menyebabkan luka apalagi sampai keluar darah. Pukulan didikan. Kalau memang itu dalam rangka mendidik istri, boleh dipukul. Tapi bukan KDRT. Bukan digampar, digaplok. Ya, masa ada suami yang hobinya mukulin istrinya, istrinya digaplok, digampar. Dulu mimpi main UFC, MMA, nggak kesampaian, istrinya jadi ring sak-sak. Nah, ini keliru ini. Ngaco kayak gini. Ya, nggak boleh. Bahkan seorang istri yang dia dapat KDRT berarti dia punya hak untuk mengajukan khulu, gugatan cerai. Ya. Nih ingat ya ikhwah ya, berantem sama istri jangan pernah mukul istri. Mukul di wajah maksudnya. Jangan pernah mukul di wajah. Ya. Jangan pernah. Semarah-marahnya kita dua hal nggak boleh. Nggak boleh maki-maki dan nggak boleh mukul di wajah. Nggak boleh memaki-maki, nggak boleh mukul. Perhatikan sini. Nggak boleh maki-maki, nggak boleh mukul di wajah. Ya, semarah-marahnya seorang suami. Hatta si istri itu melakukan hal yang nggak senonoh, misal dia berzina, udah ceraiin aja. Ceraikan. Atau antum tuduh dia berzina, ceraiin aja. Atau antum curigai dia ada main serong, ceraiin aja. Ya, ceraikan aja. Taib. Dan jangan buka aib dia, jangan bongkar aib dia. Kecuali antum mau mengadukan masalah ini ke hakim, baru lain lagi. Dalam kasus li'an yang pernah kita bahas. Nah, ingat ya, masalah rumah tangga jangankan keluar. Keluar kamar aja enggak boleh, apalagi di luar rumah. Keluar kamar aja enggak boleh. Berarti kalau berantem sama istri, di kamar anak-anak enggak tahu. Jangan sampai berantem sama istri di depan anak-anak. Anak-anaknya akhirnya melihat ibu bapaknya bertengkar terus, berkelahi terus. Ya, mau jadi apa tuh anak-anak nanti? Maka ngaco ada orang yang berantem dikit curhat di medsos tuh ngawur itu. Error. Berantem dikit sama suami curhat di medsos. Kayak suaminya adalah orang yang paling zalim. Habis itu bahean, enggak malu apa? Enggak malu apa? Dia curhat di medsos, suaminya begini, begitu. Orang-orang jadi tahu aib suami dia. Bodoh itu perempuan kayak begini. Kalau ada punya bakat kayak begini, antum cek blacklist perempuan itu seumur hidup jadi istri antum. Kalau ada perempuan yang punya bakat kayak begitu, antum blacklist seumur hidup. Jangan antum nikahin, walaupun nggak ada wanita kecuali dia, cari yang lain. Ahlu kitab kayak enggak kayak. Jangan main kayak gini, rugi. Ya, rusak dunia kita, nggak boleh. Jadi kalau ada istri yang perempuan yang sudah punya bakat dikit-dikit masalah curhat, bahaya ini, nah, bahaya. Kalau zaman dulu, zamannya Pak Bayu, perempuan kalau curhat itu di buku diari, nggak tahu ya, dia curhat di buku diari, udah yang tahu dia aja. Dia kesel sama someone, ya enggak? Zaman Pak Bayu dulu tuh. Zaman dulu majalah Aneka Yes. Pak Bayu ya. Nah, kalau zaman sekarang, la ilaha illallah.
Aibnya dia bongkar, aib dia dan aib suaminya. Ya. Saya ngomong aib suaminya karena kebanyakan perempuan loh. Nggak jarang cowok yang kayak begitu, yang ember kayak begitu. Yang dikit-dikit curhat, istri saya begini, istri saya begini. Nggak, rata-rata istri. Suami saya begini, suami saya begini. Nah, kalau ada cowok kayak begitu, wah itu berarti udah di luar fitrah dia sebagai cowok itu. Ya. Baik. Nah ini buat akhwat perempuan nanti kalau nikah, masalah ya namanya menikah ya pasti ada. Antum mau menikah sama siapa? Antum mau mencari Rasulullah, ngaca, Bang Antum Aisyah, Bang Anti Khadijah, ya. Ngaca. Ya. Ya pasti ada masalah sama suaminya lah. Ya, ini akhwat nih saya peringatin secara khusus. Ya. Awas nanti kalau udah menikah, jangan dikit-dikit curhat di medsos. Sekarang ini buku diarinya itu di medsos. Kalau dulu buku diari dilihat diri sendiri, orang lain baca aja marah zaman dulu. Oh, marah. Kamu lihat-lihat buku diari saya ya, wah ngambek itu. Kalau sekarang dilihatin di set up publik. Laki aneh dulu dia begini, masa begini? Laki macam apa tuh? Rugi dong. Gitu. Besoknya bayan tiba-tiba upload sama suami jalannya. Inilah imamku. Kemarin dia jelek-jelekin suaminya. Habis itu inilah imamku. Foto suaminya. Duhai imamku. Apa? Nggak malu ini orang. Jadi tertawaan publik. Publik itu nggak simpati, ketawa, justru nungguin cerita dia yang lucu-lucu lagi. Nah, ini si fulana biasa curhat lagi nih. Nah, apalagi nih dicurhat. Lihat, kita udah kayak badut, tuh perempuan udah kayak badut, ditunggu-tungguin. Ya, maka yang akhwat jangan jadi badut kayak begitu. Ya, kalau memang masalah berat, aduin ke hakim, aduin ke orang tua. Bahkan kalau kriminal boleh aduin ke pihak keamanan, boleh. Kalau suaminya itu melakukan kejahatan pada dia. Ya, tapi masalah-masalah sedikit jangan dicurhatin di medsos. Perempuan yang suka kayak begitu, saya bilang ke ikhwah, antum blacklist seumur hidup, jangan nikahin dia. Ya, dia janda nih, kenapa cerai sama suaminya? Tapi dia dulu suka jelek-jelekin suaminya. Besok antum yang dijelek-jelekin kalau antum nikahin dia. Mantan suaminya aja yang bertahun-tahun nikah sama dia jelek-jelekin, apalagi antum baru kenal. Habis antum punya masalah dikit, udah yang kayak gini antum blacklist. Jangan, biar orang lain aja yang nikahin dia. Jangan, kita punya harga diri. Jangan nikahin perempuan yang kayak gini. Jangan. Ya, barakallahu fikum. Ini bahaya sekali perempuan kayak begini. Rusak nanti rumah tangga kita. Kehidupan kita rusak. Orang-orang tahu aib rumah tangga kita. Rumah tangga itu aib. Gak boleh orang tahu, kita aja. Bahkan anak-anak kita sembunyiin dari anak-anak kita. Kalau kita memang punya masalah sama istri. Ya. Nah ini perempuan yang akhwat yang di sini mudah-mudahan gak ada yang kayak gitu. Kalau dia punya bakat kayak gitu, coba direm, dihilangkan, berdoa pada Allah. Jangan suka bongkar aib rumah tangga sendiri, dosa itu. Ya, udah Allah tutup aibnya malah dia bongkar, gimana sih? Ya, jangan. Masalah sama suami ya, kalau cuma masalah biasa udah. Suami ngasih belanja kurang, ya minta aja ke dia. Atau tadi ngamalin hadis kindun. Minta diam-diam. Kalau enggak ini juga, ya udah ajuin khulu. Udah selesai. Enggak perlu orang lain tahu semua masalah kita. Enggak perlu. Nah, barakallahu fiik. Ya, semoga enggak ada yang kayak begitu. Karena zaman sekarang ngeri ya. Ngeri. Aib rumah tangga itu dibongkar, disebar dan naudzubillah. Bangkai itu, bangkai. Jangan sampai kita jadi lalat. Dan juga ya ikhwah, akhwat, kalau ada orang bongkar permasalahan rumah tangga dia, antum gak usah peduli. Emangnya antum apaan mau ngikutin, gak usah peduli.
terlalu rendah harga diri kita untuk mengikuti drama rumah tangga orang lain yang bermasalah. Terlalu rendah harga diri kita. Kita punya harga diri. Kita bukan lalat. Itu kerjaannya lalat. Yang mau nimbrung, yang mau nyimak, yang mau ngikutin. Itu lalat itu. Kita bukan lalat. Ya, kalau ada orang yang lagi membongkar kehidupan rumah tangga dia yang berantakan karena aib pasangannya, gak usah peduli. Antum tahu bukan ilmu, nggak tahu bukan bodoh. Antum tahu itu, nggak nambah ilmu. Nggak ngerti itu, tidak dianggap jahil. Nggak tercela, nggak tahu. Kamu tahu nggak si Fulan? Dia lagi masalah loh sama istrinya, nggak tahu. Saya nggak tahu. Lah, emangnya kenapa nggak tahu? Alhamdulillah. Ya. Kecuali ditanya, kamu tahu nggak rukun sholat? Nggak tahu. Ini baru masalah. Rukun sholat nggak tahu. Gosip rumah tangga orang ada apa nggak tahu ya? Alhamdulillah nggak. Ya. Emang kamu tahu rumah tangga dia? Tahu. Terpuji nggak? Enggak. Dianggap ilmu nggak? Enggak. Bahkan amanat. Kalau kita ikut bongkar, berarti kita ikut mentransfer keburukan orang lain kita sebar. Jadi kita punya andil saham nanti kalau ada dosa jariah di situ. Tahu aib orang lain bukan ilmu, bukan kebanggaan, bukan pujian, bahkan ujian. Ujian buat siapa? Buat kita sendiri. Kita tahan, kita simpan atau kita bongkar. Paham sini? Ya. Lagi pula ya ikhwah, kita tahu gonjang-ganjing rumah tangga orang lain, si Fulan dengan istrinya. Kita dengar dari si istrinya aja. Itu kan sepihak. Belum dengar dari suaminya atau kita dengar dari suaminya aja. Istri saya begini begitu. Itu sepihak, belum tentu dari istrinya. Coba. Istrinya kali punya hak jawab atau masing-masing. Lagi pula ngapain kita ngurus kayak gitu? Ya. Udahlah. Di antara bentuk menjaga wibawa dan harga diri zaman sekarang, gak perlu tahu urusan rumah tangga orang lain. Orang lain gak seneng rumah tangga dia diketahui urusannya oleh kita. Sebagaimana kita juga gak seneng kalau urusan rumah tangga kita diketahui orang lain. Mas Yuda, antum pernah berantem sama istri? Pernah. Seneng gak kalau Mas Denny tahu sebab berantemnya? Enggak. Kan sebab berantemnya walaupun kita udah tahu kan, paling antum minta poligami. Gitu. Istrinya ngambek. Neng ya, izinin. Enggak. Tangkai dulu mayatku. Aduh. Ya, barakallahu fikum. Ini orang lain gak senang rumah tangga dia diketahui permasalahannya. Sama seperti kita juga gak senang. Rumah tangga kita yang kisruh, bahkan hampir karam, tenggelam. Kita gak suka rumah tangga kita itu diketahui permasalahannya. Makanya jangan suka-suka nanya-nanya ke orang lain. Emang ente ada masalah apa sama istri? Kok ngajuin gugatan? Udah, pasti ada masalah. Masa dia ngeceraiin istrinya gak ada masalah? Gimana sih? Ya ada masalah lah. Mbak, kenapa kok ngajuin gugatan Mbak ke suaminya? Ada masalah ya? Ya Allah. Kepo ya, ada masalah lah. Masa adem ayam tiba-tiba ngakuin gugatan cerai? Karena ada masalah. Ya. Dan masalah orang lain bukan masalah kita. Dan orang lain gak suka masalahnya diketahui oleh diri kita. Sebagaimana kita juga nggak suka masalah rumah tangga kita yang kisruh, yang berantakan, bahkan hampir karam, diketahui oleh orang lain. Sakit hati, apalagi diketahui publik. Ya. Hatta yang sudah menikah lama, punya anak, suaminya jelek, dia bongkar-bongkar. Hatta walaupun dia berhasil cerai dengan suaminya yang jahat sekalipun. Tapi apa faedahnya dia jelek-jelekin suaminya di depan umum? Nggak ada faedahnya. Pertama, dia ikut menyengsarakan anak-anak dia. Karena yang dia jelek-jelekin adalah ayah anak-anaknya. Paham gak sini?
Yang dia jelek-jelekin itu adalah ayah anak-anak dia. Bapak kita, mungkin bapak kita punya kekurangan. Tapi ketika ada orang lain jelek-jelekin bapak kita, seneng gak antum? Hah? Seneng gak? Gak seneng, enak aja. Iya, bapak saya memang penuh kekurangan. Tapi ketika jadi bahan obrolan kekurangan bapak kita tadi, siapa yang senang? Anak mana yang senang? Gak ada. Gak ada. Maka berpikir lebih dalam lagi bagi siapa saja yang mau curhat di medsos. Ya. Dan jangan juga gampang curhat ke teman. Gak boleh. Mbak, aku mau cerita dong, jangan cerita-cerita. Cerita aja. Dikorek terus. Janji nggak cerita sama siapa? Iya. Akhirnya ini si Mbak cerita juga. Kamu tahu nggak? Tapi jangan cerita sama siapa ya. Dia begini gitu. Yang ini nih orang kedua juga cerita lagi ke orang ketiga. Jangan cerita sama siapa ya. Begitu aja terus. Akhirnya sekecamatan tahu permasalahan. Ya. Gitu aja terus. Jadi kekisruhan rumah tangga udah kita selesaikan sendiri di rumah, di kamar. Jangankan publik tahu, Pak RT tahu, tetangga tahu, anak aja nggak tahu. Anak aja jangan sampai tahu. Ya kalau ngambek-ngambek dikit di depan anak ya nggak apa-apa lah. Tapi berantem berat, berantem besar jangan di depan anak. Berantem besar jangan di depan anak. Kalau ngambek-ngambek di depan anak ya mungkin ya udahlah. Nah. Tapi kalau berantem besar nggak boleh di depan anak. Apalagi maki-maki. Ya maki-maki aja nggak boleh. Masa maki-maki istri di depan anak? Sama aja tuh ngajarin. Anak biar besok-besok maki-maki ibunya. Kenapa? Bapaknya aja maki ibu dia. Besok dia maki ibunya juga lah. Ya. Barakallahu fikum. Jam berapa ya? Cukup dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufiq. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.